Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berjumpa kembali dalam KBM Daring kali ini. Untuk materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kerajinan bahan keras. Pada materi kerajinan bahan keras kali ini, pembahasan yang akan kita bahas diantaranya yang pertama adalah pengertian tentang kerajinan bahan keras. Yang kedua adalah prinsip kerajinan bahan keras. Yang ketiga adalah jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Yang keempat adalah teknik membuat kerajinan bahan keras. Dan yang kelima adalah ciri, sifat, dan fungsi masing-masing kerajinan bahan keras. Kerajinan dari bahan keras adalah produk dari sebuah kerajinan yang menggunakan bahan dasar utama bersifat keras. Pada pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang prinsip kerajinan bahan keras. Adapun prinsip pembuatan kerajinan bahan keras yang pertama adalah keunikan bahan kerajinan. Apa itu prinsip keunikan bahan kerajinan? Dalam memilih bahan untuk membuat suatu kerajinan, salah satu faktor di dalamnya adalah yaitu keunikan bahan itu sendiri. Contohnya adalah bahan kayu. Kayu memiliki keunikan tekstur urat atau serat kayu yang sangat unik dan tidak dapat ditemui pada bahan lainnya. Urat kayu ini yang menjadi penilaian tersendiri mengapa orang masih tetap mempertahankan kayu sebagai produk kerajinan dengan berbagai olahan bentuk, baik sebagai karya fungsi pakai maupun fungsi hias. Prinsip yang kedua adalah keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Tentunya pada sebuah produk kerajinan yang telah dibuat memiliki nilai atau pesan tersendiri di dalamnya. Oleh sebab itu, pesan yang dapat kita peroleh berdasarkan proses berkarya ini dapat kita pilih sebagai berikut. Yang pertama adalah produk dengan nilai fungsional, yang kedua adalah produk dengan nilai informatif, yang ketiga adalah produk dengan nilai simbolik, yang keempat adalah produk dengan nilai prestise atau wibawa. Contoh produk kerajinan dengan nilai fungsional adalah keranjang, piring, dan gelas. Dan contoh produk dengan nilai informatif adalah pin, grup sepak bola. Contoh produk dengan nilai simbolik adalah lukis kaca yang berceritakan Mahabharata. Dan contoh produk dengan nilai prestise adalah tas kulit. Prinsip yang ketiga adalah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Pada proses pembuatan sebuah produk kerajinan, tidak terlepas dari salah satu unsur penting yaitu bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat rancangan yang dapat melibatkan berbagai aspek teknologi serta mengandung tanggung jawab terhadap budaya bangsa Indonesia. Adapun faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor teknis, yang kedua adalah faktor ekonomis, yang ketiga adalah faktor ergonomis, yang keempat adalah faktor sains dan teknologi, yang kelima adalah faktor estetika, yang keenam adalah faktor kondisi lingkungan. Faktor teknis yang pertama adalah metode produksi yang handal. Dalam merancang sebuah produk kerajinan, kita harus paham atau kita harus mengetahui metode yang tepat dan sesuai. Faktor yang kedua adalah penerapan daya mesin atau manual. Faktor yang ketiga adalah tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Faktor ekonomis.
Faktor ekonomis yang pertama adalah pemasaran yang tahan persaingan. Faktor yang kedua adalah sistem pemasokan atau distribusi. Yang ketiga adalah faktor kebijakan penciptaan atau hak cipta. Faktor yang selanjutnya adalah nilai jual dan keberadaan suku cadang. Faktor yang selanjutnya adalah selera masyarakat terhadap produk tersebut. Faktor ergonomis. Faktor ergonomis diantaranya adalah kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Dalam membuat sebuah produk, kita harus memperhatikan empat faktor tersebut. Kenapa? Karena agar produk yang kita buat dapat diterima oleh masyarakat. Faktor sains dan teknologi. Di antaranya adalah terdapat unsur kebaruan atau temuan baru atau inovasi atau modifikasi. Yang kedua adalah selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Hal ini dimaksudkan agar produk yang kita buat itu memiliki nilai yang berbeda atau nilai daya tarik yang berbeda dengan produk lainnya. Faktor estetika. Faktor estetika diantaranya adalah yang pertama, menampilkan bentuk keindahan. Yang kedua, memiliki daya pikat. Yang ketiga, terjadi keserasian. Yang keempat, penggarapan yang rinci atau detail. Yang kelima, perupaan atau pewarnaan. Yang keenam adalah kesan atau gugahan yang ditampilkan. Faktor kondisi lingkungan. Faktor kondisi lingkungan diantaranya adalah nilai budaya dan kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Untuk materi KBM Daring kali ini kita akhiri sampai di sini. Apabila kalian masih kurang paham, kalian bisa ulangi video ini kembali. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan bahas tentang jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras serta tentang teknik membuat kerajinan bahan keras. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.